Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Ahmad Rahmadani di YouTube channel PKBM Gema Tasikmalaya. Kali ini dalam video ini masih berisi tentang setara daring. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat penugasan dan juga membuat penilaian atau mengupload soal-soal untuk ujian modul. Ujian modul ini ditujukan untuk mengetahui kriteria atau menjadi suatu syarat untuk peserta didik agar bisa melanjutkan ke modul selanjutnya. Sebetulnya dalam membuat penugasan itu sama saja dengan ketika kita memberikan penugasan di kelas tatap muka. Misalnya jika peserta didik memiliki buku pelajaran atau modul atau apapun yang menjadi bahan ajar, kita tinggal suruh peserta didik untuk membuka halaman sekian, misalnya kerjakan tugas di halaman sekian sampai halaman sekian, seperti itu, atau kerjakan rangkuman dari halaman 1 sampai halaman 5, misal seperti itu. Nah, cuma agar lebih mudah agar peserta didik lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya, sebaiknya kita memberikan format tugas dalam bentuk file PDF ataupun file dokumen atau file gambar, agar peserta didik memiliki referensi bagaimana format untuk mengerjakan tugas tersebut, seperti itu. Kemudian untuk ujian modul itu karena memang bisanya kita memberikan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda di setara daring ini. Baik, kita langsung saja untuk memulai membuat penugasan. Dalam hal ini untuk kita misal untuk memberikan tugas untuk matematika kelas 7, mata pelajaran matematika kelas 7. Kita langsung saja masuk ke dalam kelasnya, kemudian pilih pelajaran matematika di daftar mata pelajaran. Nah, kemudian kita cari modul mana yang akan kita atau materi yang mana yang akan kita berikan penugasan, seperti itu. Nah, langsung saja klik menu penugasan, kemudian tambahkan penugasan. Kita buat judul penugasan, misalnya tugas 1 matematika, atau nggak perlu tulis matematika juga nggak apa-apa, misal tugas 1 saja sudah cukup. Kemudian bentuk pengerjaannya adalah tugas, dan periode pengerjaannya misal kita kasih jangka waktu 1 minggu atau mulai hari ini dan berakhir tanggal 19 Oktober 2021. Misal di sini kita ketik saja, silakan kerjakan tugas di bawah ini. Kemudian kita kasih tugasnya di bawah, kita upload. Nah, di sini kita upload, kemudian kita klik add files untuk mengupload. Nah, setelah muncul dialog box seperti ini, maka silahkan rekan-rekan untuk mencari file tugas yang sudah disiapkan sebelumnya, seperti itu. Misal kita kasih saja modul, karena di modul juga ada bentuk penugasan yang saya pikir cukup untuk membuat peserta didik mengerti bagaimana cara mengerjakan tugas yang kita berikan, seperti itu. Kemudian jika sudah ditambahkan, maka klik saja start upload. Sudah terupload, return to file list.
memang suka agak lama ya ketika membuka menu tata kelola file ini. Kita harus sabar, kadang-kadang kita harus close buka seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, sudah terbuka, maka kita langsung saja klik file yang tadi kita upload untuk dimasukkan ke halaman penugasan ini. Seperti itu. Nah, maka kalau misalnya kita uploadnya modul, lebih baik perintahnya misal silakan kerjakan penugasan 1 pada materi unit 1 dari modul di bawah ini, seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Maka penugasannya akan otomatis tersimpan dan sudah bisa dikerjakan oleh peserta didik, seperti itu. Nah, itu untuk penugasan. Selanjutnya kita masuk untuk membuat penilaian. Seperti tadi, cara awalnya seperti tadi, kita masuk dulu ke dalam menu pelajaran, ke halaman mata pelajaran, kemudian klik modul berapa yang akan kita lakukan penilaian. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam menu penilaian, kemudian ada tambah penilaian. Setelah tambah penilaian, kita seperti biasa masukkan judul, kemudian durasi, dan bentuk pengerjaannya adalah ujian. Waktu pengerjaan itu adalah tenggat waktu seperti tadi penugasan, dan bentuk pengerjaan misal kita isi dengan silakan kerjakan soal deh. Silakan kerjakan dengan teliti dan cermat, seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Oke, maka kita sudah bisa memasukkan soal, bisa mulai tambah soal satu-satu, dan juga bisa mengimport soal. Untuk import soal, kita sudah disediakan template oleh si aplikasinya. Kita tinggal download saja, dan nanti akan otomatis terdownload. Kemudian kita bisa langsung klik show in folder jika downloadnya sudah berhasil. Dan nanti di dalamnya kita edit-edit saja. Jadi ini bentuknya adalah dalam Microsoft Excel untuk memberikan soal ujian modul itu. Setelah itu kita tutup dulu saja karena prosesnya masih lama, karena kita harus mengkopikan soal-soal dari yang sebelumnya sudah kita buat dalam Microsoft Word atau dalam PDF. Kita harus kopikan dulu ke dalam Microsoft Excel. Kalau lebih gampang, nah, bisa langsung buat di Microsoft Excel saja. Di sini ada soal, kemudian jawaban 1, itu jawaban untuk opsi benar atau bisa disebut dengan kunci jawabannya. Lalu ada jawaban 2, 3, 4, 5, itu biasa di pilihan ganda akan seperti itu. Nah, pilihan jawaban bisa dikurangi, bisa ditambahkan, seperti itu. Kita sudah punya soal matematika. Dalam matematika ini kadang-kadang ada di Microsoft Word itu ada yang namanya equation tool, atau dibilangnya alat atau fitur untuk
kita mengetik bahasa matematika. Nah, dalam Microsoft Excel, equation tool itu sangat berbeda dengan di Microsoft Word. Dalam Excel ini, equation tool itu lebih ke fungsi-fungsi dan rumus-rumus. Nah, kita langsung import saja, karena tadi saya sudah punya soal matematika untuk kelas 7, maka kita langsung saja import. Kita import saja langsung dari folder filenya yang sudah disimpan atau disiapkan sebelumnya. Kita klik simpan. Nah, di situ ada kode ujiannya 7AP2M. Itu adalah kode ujian yang nanti harus dibagikan. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Nah, selanjutnya kita tinggal edit. Seperti di sini harusnya 5 derajat. Karena tadi di Excelnya tidak bisa menuliskan equation tool atau ya seperti tanda derajat, kemudian tanda pangkat, maka kita langsung kopikan saja. Kita edit secara manual langsung di halaman edit soal di setara daringnya. Seperti itu. Selanjutnya kita edit. Setelah mengedit, nanti setelah mengedit maka tinggal langsung saja diklik simpan. Tuh. Jadi pada dasarnya kalau untuk soal lain biasanya yang tidak membutuhkan karakter-karakter spesial seperti matematika, ekonomi, atau tidak membutuhkan gambar, itu bisa langsung seperti misal contoh soal PPKN misal, itu bisa langsung di Excel dibuatkan karena PPKN tetapi tidak membutuhkan gambar. Dia bisa langsung saya diimport tanpa perlu diedit-edit lagi karena dia tidak memerlukan karakter khusus ataupun gambar di dalam soalnya, seperti itu. Kemudian kita ini masih dalam tahap mengedit ya. Kita cari lagi soal-soal yang membutuhkan karakter spesial, seperti halnya pada soal berikut ini. Seperti itu. Ini membutuhkan soal tentang pangkat, dan di sini tidak ada di standarnya tidak ada fitur untuk membuat karakter khusus itu ya, tapi mereka bisa membaca karakter khusus tersebut jika dikopikan dari Microsoft Word-nya. Nah, kita edit dulu sebelum kita terbitkan ke peserta didik. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me,
setelah selesai mengedit soal, nah ini adalah kode yang nanti akan diberikan kepada peserta didik, kode ujian yang nanti peserta didik masukkan di menu ujian. Setelah itu kita masuk ke edit info, kemudian klik terbitkan dia acak soal. Ini untuk mengacak nomor soal, dan acak kopi soal adalah untuk mengacak urutan pilihan jawaban. Kita yakan saja semua, kemudian kita klik simpan dan klik OK. Kita kembali ke menu penilaian. Nah, jika tulisannya sudah publish, maka itu adalah di mana ujian menu yang kita upload barusan itu sudah bisa dikerjakan oleh peserta didik. Nah, kemudian di sini ada lihat hasil penilaian untuk melihat peserta didik tersebut sudah mengerjakan atau tidak. Jadi karena baru diupload, di sini belum mengerjakan. Kemudian ada aksi. Biasanya aksi ini adalah untuk mereset jika nilai peserta didik, nilai ujian modul peserta didik masih di bawah KKM. Kita masuk ke lihat hasil penilaian, kemudian kita klik aksi. Di situ ada menu reset, itu adalah untuk mengembalikan status peserta didik dari sudah mengerjakan dengan nilai di bawah KKM kembali menjadi belum mengerjakan. Jadi itu adalah untuk memberikan kesempatan remedial kepada peserta didik tersebut. Seperti itu. Oke, jika sudah selesai kita kembali saja ke Anda. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita memberikan penugasan dan juga mengupload penilaian atau ujian modul di aplikasi web setara daring. Tanda ini adalah bisa diisi untuk info-info atau pengumuman dari kita sebagai tutor kepada para peserta didik. Itu. Jadi kita memberikan pengumuman caranya sama seperti dengan membuat status di halaman Facebook atau Instagram kita, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like videonya jika Anda menyukai video ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Share video ini jika Anda rasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Kemudian jangan lupa berikan komentar yang positif sebagai masukan untuk pengembangan channel kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.